berlatar di kota Luo, tepatnya di jalanan pejalan kaki, pada tanggal 2 Maret tahun 2030, di mana jalanan dipenuhi hiruk-pikuk kehidupan dan papan-papan reklame saling tumpang tindih. Dalam suasana kota yang riuh rendah, di dalam kantor perusahaan manajemen Yongfan, suasana terasa begitu mencekam saat sang bos geng dengan dinginnya menyalakan sebatang rokok, sembari bertanya pada pemuda di hadapannya, apakah dia benar-benar paham apa konsekuensi dari meminjam uang dalam jumlah fantastis, yaitu 5 juta. Pria itu tak lain adalah Zhang Yang, pemimpin dari geng Samudra, sekaligus seorang rentenir kelas kakap di kota itu, dan dia menjelaskan dengan nada yang menusuk, bahwa bunga pinjamannya luar biasa mencekik. Pemuda bernama Chan Xiao itu duduk dengan gelisah. Keringat dingin membanjiri wajahnya, sementara ia dikepung oleh para anggota geng berbadan kekar. Menjawab dengan suara gemetar bahwa ia menyetujui berapapun bunga pinjaman yang ditetapkan oleh sang bos. Zhang Yang tentu saja memanfaatkan situasi ini, dengan memaksakan syarat-syarat kejamnya, yaitu bunga pinjaman yang mencapai 40%. Dia akan memberinya pinjaman 5 juta, yang harus dikembalikan menjadi 7 juta hanya dalam waktu 6 bulan, dan menuntut jaminan yang nilainya setara dengan pinjaman itu. Chen Xiao dengan sigap menyodorkan surat-surat properti komersial miliknya, meminta sang bos untuk memeriksanya. Zhang yang memeriksa berkas itu dengan tatapan licik, sengaja merendahkan nilai properti tersebut, dengan dalih usia bangunan yang sudah tua dan pasar properti yang sedang lesu. Memperkirakan harganya paling banter hanya 3 atau 4 juta, sambil bergumam dalam hati bahwa Mang Sampuk baru saja masuk ke dalam kandang singa, dengan nada yang tak bisa dibantah. Ia menolak memberikan pinjaman 5 juta hanya dengan jaminan rumah itu saja, seraya mengancam akan membatalkan kesepakatan. Disinilah, Chan Xiao mulai berakting sangat panik. Ia memohon belas kasihan dan menurunkan permintaannya menjadi 4 juta, berdalih bahwa ia bertemu seorang peramal yang memastikan kalau peruntungan judinya sedang bagus-bagusnya, dan ia pasti akan membalikan semua kekalahannya. Mendengar itu, Zhang yang bersandar santai di kursinya. Ia sadar sedang berhadapan dengan seorang penjudi kalap, jadi ia hanya menawarinya 3,5 juta saja. Sebagai tawaran final, dengan keyakinan penuh bahwa pemuda itu pasti akan menerimanya. Benar saja, Chan Xiao menunjukkan kegembiraan yang berlebihan hingga tampak histeris dan langsung menyetujuinya, sambil berterima kasih pada sang bos dan berjanji akan segera melunasinya. Tentu saja, sang bos memanfaatkan sifat impulsif ini, untuk semakin mengencangkan jerat di lehernya, dengan menuntut pengembalian sebesar 4,9 juta, dalam waktu 3 bulan saja, atau kalau tidak, rumah itu akan langsung disita, dan memerintahkannya untuk menandatangani surat utang agar uangnya bisa cair dalam 3 hari. Chen Xiao setuju tanpa pikir panjang, tapi dia mengajukan satu syarat sebelum menandatanganinya. 10 menit kemudian, Chen Xiao keluar dari kantor itu, dikawal oleh seorang penjaga, sambil mengucapkan selamat tinggal pada si bos dengan senyuman seakan-akan dialah yang menang dalam kesepakatan itu. Sesaat setelah notifikasi muncul di ponselnya, menandakan adanya dana masuk sebesar 3.500.000 yuan ke rekeningnya. Ekspresinya langsung berubah drastis, dan senyum polosnya tadi berubah menjadi seringai iblis, yang penuh cemoohan, sambil dalam hati mengatai si bos itu tolol. Lagi pula, siapa juga yang peduli untuk membayar utang jika dunia akan kiamat dalam sebulan lagi? Chen Xiao teringat kembali memori dari kehidupannya yang lalu, ketika sebuah bencana alam dahsyat menghantam planet ini, yang menyebabkan perubahan radikal dalam ekosistem. Dia teringat bagaimana radiasi matahari yang sangat kuat membuat suhu global melonjak hingga 50 derajat Celcius, dan bagaimana umat manusia memasuki neraka yang membara, yang berlangsung selama 30 hari, menghancurkan peradaban yang mereka kenal hingga tak bersisa. Sementara itu di dalam kantornya, Zhang Yang sedang tertawa terbahak-bahak menertawakan kebodohan pemuda tadi, yang mau-maunya menerima bunga tinggi hanya demi mendapatkan uang dengan cepat, sambil berkata dengan yakin kalau para penjudi memang tidak pantas punya rumah. Asistennya mencoba memperingatkannya, dan menunjukkan bahwa harga rumah itu lebih dari 4 juta, dan fakta bahwa pemuda itu mau menerima 3,5 juta, bisa jadi adalah sebuah jebakan, tapi Zhang yang menepis kekhawatirannya, menjelaskan kalau dia sudah sering melihat penjudi kelas kakap yang rela menjual keluarganya sendiri demi bisa terus bermain, dan rencananya tidak akan berhenti di rumah itu saja. Saat tanggal jatuh tempo tiba, dia juga akan mempreteli pemuda itu dan menjual semua suku cadangnya di pasar gelap. Chen Xiao berjalan santai sambil menatap ponselnya, merasa heran dengan adanya orang-orang baik yang memberinya uang hanya karena menaikkan bunga pinjaman, sambil berpikir dengan sinis. Apa si bos itu benar-benar berpikir bisa menipunya? Sebuah senyum licik pun terukir di wajahnya, seraya berkata pada dirinya sendiri bahwa dia adalah pria yang sudah meminjam dari semua lintah darat di seluruh kota Luo hanya dalam 1 hari. Jadi buat apa dia takut dengan bunga? Dia menatap layar ponselnya dengan tatapan penuh keyakinan, yakin bahwa begitu uang itu ada di tangannya, jangan harap ada yang bisa mengambilnya kembali. Ingatannya kembali ke pemandangan kehancuran, di mana bumi menjadi kering kerontang, tumbuhan-tumbuhan layu, para makhluk hidup berubah menjadi monster, sistem runtuh, dan orang-orang saling bunuh demi sisa-sisa sumber daya. Dia sadar sepenuhnya bahwa siapapun yang mengendalikan pasokan, dialah yang memiliki kekayaan absolut. Dan dia bertekad untuk menjadi raja di akhir zaman ini. Dia teringat bagaimana para miliarder dan selebriti berubah menjadi pengemis, memohon setetes air atau sepotong sosis. Jika tidak,
mereka akan menghadapi kematian yang mengenaskan di jalanan. Chen Xiao berdiri tegak di tengah gemerlap lampu kota, menyadari bahwa kelahirannya kembali telah memberinya cukup waktu sebelum bencana melanda. Waktu yang lebih dari cukup untuk menyusun rencananya dengan sangat cermat. Tiba-tiba, sebuah suara menginterupsi lamunannya, membuatnya menoleh dan melihat dua orang. Gadis sedang membicarakan merek es krim mewah, yang langsung menarik perhatiannya. Di tengah rencananya untuk masa depan yang kelam, Chen Xiao dengan getir teringat kehidupan masa lalunya, di mana dia bahkan tidak berani membeli sepotong es krim mewah untuk dirinya sendiri. Sementara dia berulang kali membelikannya untuk wanita bernama Li Wanqing itu, memberinya makan es krim semewah itu, dalam pandangannya sekarang lebih sia-sia daripada memberikannya pada seekor anjing. Semakin dia memikirkannya, semakin besar rasa sakit dan amarahnya, jadi dia memutuskan untuk memanjakan dirinya hari ini, dan menebus semua yang telah ia lewatkan. Chen Xiao pun mendekati etalase pajangan, dan dengan lantang memesan 10 potong dari setiap jenis yang tersedia di toko itu, memicu keterkejutan gadis yang berdiri tepat di belakangnya. Bisik-bisik mulai terdengar tentang kemampuannya membayar pesanan sebanyak itu. Meskipun mereka mengagumi penampilannya yang tampan saat dia meneriakkan pesanannya, pegawai toko menatapnya dengan kaget dan curiga, bertanya-tanya apakah dia benar-benar serius. Terlebih penampilannya tidak menunjukkan kekayaan, sambil mengingatkannya bahwa toko ini menjual es krim mewah merek pembunuh dompet, bukan sekadar es krim biasa. Dia menjelaskan dengan nada memperingatkan bahwa memesan 10 potong dari setiap jenis akan menghabiskan biaya lebih dari 20 ribuan, hanya untuk memastikan keseriusannya. Pada saat itu, seorang wanita berambut merah menyela dengan nada yang sangat sarkastis, mengkritik pakaiannya yang sederhana, dan mengumumkan dengan nada menantang bahwa dia akan langsung berlutut dan membungkuk jika pria itu memiliki uang untuk membayar pesanannya. Chen Xiao menoleh padanya dengan tatapan tajam dan senyum penuh percaya diri, bertanya apakah wanita itu benar-benar serius dengan ucapannya. Wanita itu pun menjadi gugup, tapi berusaha mempertahankan kesombongannya, menolak untuk membungkuk padanya dan meragukan statusnya mengizinkannya bertindak begitu lancang, tapi Chen Xiao menjawab dengan dingin yang mengerikan, memberitahunya bahwa dia sudah memberinya jalan keluar, tapi wanita itu bersikeras memilih jurang kehancuran. Dan sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya untuk memenuhi taruhannya. Chen Xiao mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan saldo rekening banknya yang melebihi 20 juta yuan. Di depan karyawan yang ketakutan itu, sambil memintanya untuk membungkus semuanya, yang membuatnya langsung berlari untuk memanggil sang manajer. Manajer, Fei, datang dengan tergesa-gesa dan dengan penuh rasa hormat, hanya untuk diperintah oleh Chen Xiao agar menghitung harga setiap potong es krim di toko itu, mengumumkan niatnya untuk memborong seluruh stok agar toko bisa tutup lebih awal. Manajer itu mulai menghitung, tidak bisa mempercayai keberuntungannya, yang telah berubah menjadi rezeki nomplok karena produk-produk mahal ini jarang sekali terjual dalam jumlah sebanyak itu. Manajer itu memberitahu Chen Xiao bahwa barang-barang di etalase bernilai 70 ribu, dan ditambah dengan stok di gudang, total nilainya mencapai 1 juta yuan. Chen Xiao tidak menganggap jumlah itu besar. Sebaliknya, dia melihatnya sebagai kesempatan untuk menimbun makanan mewah untuk disembunyikan di rumahnya, dan dinikmati saat bencana melanda. Dia mentransfer 300 ribu sebagai uang muka dan memberikan alamatnya kepada manajer untuk mengirim barang-barangnya nanti, yang diterima oleh manajer dengan rasa terima kasih yang luar biasa. Chen Xiao kemudian menoleh kepada gadis di toko, mengundang mereka untuk memilih es krim apapun yang mereka suka dan dia yang traktir. Teriakan gembira dan pujian untuk tuan muda Chen Xiao atas kemurahan hati dan ketampanannya terdengar riuh dari para gadis. Tapi dia mengarahkan pandangannya dengan tajam ke arah wanita sombong itu, mengecualikannya dari tawarannya dan mengingatkan wanita itu bahwa dia masih menunggunya memenuhi taruhan untuk berlutut di bawah beban rasa malu. Wanita itu tidak menemukan jalan keluar selain menjatuhkan diri berlutut. Sambil menangis saat Chen Xiao berdiri di atasnya dengan dingin, dia bertanya padanya dengan nada menghina mengapa dia berpura-pura kuat jika tidak bisa menanggung konsekuensinya. Kemudian, saat matahari terbenam, Chen Xiao duduk di sebuah bangku taman, menikmati rasa es krim mewah, sambil meyakinkan dirinya sendiri akan kualitasnya yang tinggi. Tiba-tiba, dia menggunakan kemampuan spesialnya untuk membuka sebuah celah di kehampaan. Sebuah kotak hitam muncul di hadapannya, yang merupakan penyimpanan dimensional miliknya, yang memiliki kemampuan untuk mengawetkan barang-barang dalam kondisi saat ini selamanya. Memastikan dia bisa menikmati es krim segar kapan saja, dia melemparkan kantong belanjaannya ke dalam kehampaan itu, berpikir dengan gembira bahwa dia tidak perlu lagi peduli tentang para selebriti atau model, karena hanya dengan memikirkan kemampuannya saja sudah memberinya perasaan yang luar biasa. Dia menatap tangannya dengan penuh keajaiban, karena dia mengira bahwa kekuatan super hanya muncul setelah bencana melanda, dan dia tidak menyangka kemampuannya akan kembali bersamanya setelah kelahiran kembali. Dia menyadari bahwa kemampuan ini akan menjadi kartu as terbesarnya mulai sekarang. Chen Xiao mulai merencanakan langkah selanjutnya, mulai dari membangun rumah aman dan menyiapkan penyimpanan dingin, hingga mengumpulkan senjata dan sumber energi, menyadari bahwa banyak yang harus dia lakukan. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, teleponnya berdering, dan penelponnya adalah seseorang yang disimpan dengan nama peri kecil, yang membuatnya terkejut. Chen Xiao menatap ponselnya dengan sangat jengkel saat melihat nama penelponnya. Itu adalah Li Wanqing,
gadis yang dia anggap sebagai pembawa sial baginya. Ingatannya kembali ke saat gadis itu muncul dalam hidupnya seperti malaikat penyelamat. Setelah orang tuanya meninggal, sehingga dengan naifnya dia mengira gadis itu adalah secercah cahaya yang akan mengusir kegelapan hari-harinya. Tapi kenyataannya sangat mengejutkan. Dia serakah akan warisan yang tak seberapa, yang ditinggalkan orang tuanya, memaksanya untuk membeli apartemen mewah di pusat kota, dan membayar mahar yang besar untuk menikahinya. Dia seperti sebuah lubang hitam, yang menelan tabungannya tanpa henti, bahkan dengan beraninya menyarankan agar dia menjual rumah tua keluarganya dengan dalih bahwa rumah itu sudah bobrok. Chen Xiao teringat rasa sakit saat itu, ketika gadis itu ingin menyingkirkannya dari warisan leluhurnya hanya untuk memenuhi hasrat materialnya. Dan itu tidak berhenti sampai di situ di kehidupan sebelumnya. Dan selama hari-hari bencana itu, wanita itu mengkhianatinya dengan keji, dan menumbalkannya sebagai bahan mentah kepada salah satu bos setelah dia mengorbankan segalanya untuk melindunginya. Wanita itu menjualnya layaknya hewan ternak demi mencari pelindung yang lebih kuat. Dia berakhir tewas dan termutilasi sementara wanita itu menatapnya dengan jijik, takut kalau dirinya ikut terseret. Chen Xiao tersadar kembali ke dunia nyata dengan ekspresi iblis di wajahnya, memutuskan untuk menuntaskan dendam lama karena wanita itu kini telah muncul di hadapannya. Dia menjawab telepon, suara wanita itu terdengar dari dalam kamar hotel mewah. Bertanya dengan nada manja mengapa Chen Xiao menelponnya. Wanita itu mengaku dengan suara sedih, bahwa dia sedang bersama teman-temannya dan kehilangan kalung emas kesayangannya, yang membuatnya merasa sangat sedih. Chen Xiao tersenyum licik, berpura-pura menghiburnya dan menawarkan untuk membelikan kalung baru, bahkan mengejutkannya dengan usulan untuk membeli 10 kalung agar dia bisa memakai apapun yang disukainya. Liu Wangqing terperangah oleh kemurahan hatinya yang mendadak. Jadi Chen Xiao berbohong bahwa dia baru saja mendapat untung besar dari mata uang kripto dan ingin memanjakannya. Meskipun wanita itu curiga ini mungkin penipuan, Chen Xiao menggodanya dengan membicarakan sebuah rencana besar yang akan datang di mana dia akan menghasilkan banyak uang. Dia memintanya bantuan sederhana, yaitu untuk menjadi saksi atas sebuah pinjaman yang akan dia ambil untuk menambah modalnya. Sebagai gantinya, dia akan memberikan 5% dari jumlah pinjaman itu sebagai komisi. Sementara itu, seorang pria tua keluar dari kamar mandi, mengeluh tentang lamanya telepon wanita itu. Dia meminta pria itu untuk menunggu sebentar dengan nada genit. Sementara otaknya bekerja cepat, menghitung dengan dingin. Dia hanya mendapat sedikit dari melayani pria tua ini semalaman. Sementara menandatangani selembar kertas dengan Chen Xiao, akan memberinya 50.000. Dan karena di matanya Chen Xiao hanyalah seorang pengecut, pria itu tidak akan berani menipunya. Panggilan berakhir dan wajah asli Chen Xiao yang penuh ancaman pun muncul, menunggu dengan tidak sabar saat untuk membalaskan dendam padanya. Adegan beralih ke lokasi lain di mana Chen Xiao berdiri di depan sebuah gedung apartemen, ditemani oleh seorang insinyur, menuntut agar tempat itu diubah menjadi benteng yang tak tertembus dalam waktu 1 bulan. Dia mulai menyebutkan permintaan-permintaan mustahil, seperti kaca komposit anti peluru, dan dinding luar yang diperkuat dengan beton kelas militer, panel surya yang melapisi seluruh atap, generator independen, dan sebuah sistem filtrasi udara berstandar militer. Dia bahkan menambahkan sebuah ekosistem yang bisa menopang dirinya sendiri, serta pintu anti ledakan dengan kunci biometrik dan mekanis, yang sukses membuat sang insinyur sampai keringat dingin. Melihat betapa gilanya semua permintaan itu, tujuannya sudah sangat jelas. Sebuah tempat perlindungan tempur yang terintegrasi penuh dan mampu menopang kehidupan. Sang insinyur mengira Chen Xiao hanyalah seorang penggila persiapan kiamat atau terlalu banyak terpengaruh oleh film-film fiksi ilmiah. Tetapi Chen Xiao dengan cepat memotong ucapannya, mengingatkannya akan gelarnya sebagai ahli pertahanan, dan memancing harga diri profesionalnya saat dia mulai ragu-ragu soal anggaran. Sang insinyur memandangnya sebagai orang kaya eksentrik yang punya lebih banyak uang daripada akal sehat. Dan melihat sebuah kesempatan emas di hadapannya, Chen Xiao menyelesaikan masalah itu dengan mentransfer 1 juta won sebagai uang muka saat itu juga, membiarkan sang insinyur bebas untuk menentukan sendiri sisa biayanya setelah semuanya selesai dibangun. Sang insinyur hampir saja melompat kegirangan, percaya bahwa dia telah menemukan ikan paus yang akan memberinya kebebasan finansial hanya dalam 1 proyek saja. Chen Xiao menekankan dengan sangat tegas soal kualitas material, dan kedua pria itu pun berjabat tangan untuk mengesahkan kesepakatan mereka. Pada saat itu, niat mereka yang sebenarnya saling berbenturan laksana pertemuan antara api dan es. Sang insinyur berencana untuk menguras habis uang pemuda kaya raya ini. Sementara Chen Xiao berencana untuk tidak akan pernah membayar sisa tagihannya, karena kiamat akan datang sebelum tanggal jatuh tempo. Dan tidak akan ada seorang pun yang bisa menemukannya saat itu. Setelah Chen Xiao memastikan bentengnya yang tak tertembus berhasil diamankan, dia mulai memikirkan langkah selanjutnya, yaitu menyediakan pasokan obat-obatan, makanan, dan segala kebutuhan sehari-hari. Menganggap semua itu sebagai bagian termudah dari rencananya. Namun, yang benar-benar membebani pikirannya adalah fakta bahwa bahaya sesungguhnya di hari kiamat bukanlah bencana itu sendiri, melainkan sisi gelap dari jiwa manusia ketika hukum dan ketertiban sudah tidak ada lagi. Dan meskipun dia bisa mendapatkan senjata tajam dari toko manapun, mendapatkan barang panas untuk memastikan pertahanan tingkat tinggi adalah tantangan yang paling sulit. Dia pun segera menyambar ponselnya dan mulai mencari melalui jalur-jalur rahasia dan sumber-sumber terpercaya.
Menempatkan keamanan sebagai prioritas utamanya dalam pencarian ini, dia pun menghubungi seorang penjual, menanyakan tentang cara transaksinya, dan balasan pun datang, menetapkan janji temu pada pukul 8 malam. Dengan alamat yang akan dikirimkan nanti, sambil menekankan untuk tidak boleh terlambat. Chen Xiao tiba di lokasi yang telah ditentukan pada malam hari, namun ia dibuat heran dengan pilihan si penjual, yang memilih area perumahan ramai sebagai titik pertemuan. Tiba-tiba, keheningan malam itu pecah oleh suara seorang gadis yang berlari tunggang langgang ketakutan, dikejar oleh segerombolan pria, yang meneriakinya dengan makian dan memerintahkannya untuk berhenti. Para pria itu berhasil menyudutkan sang gadis di sebuah gang, menuduhnya telah berkhianat di wilayah mereka, dan mengancam akan menghabisinya. Gadis itu pun berlindung di belakang Chen Xiao, dengan tubuh gemetar, memohon agar ia diselamatkan. Saat tatapan Chen Xiao jatuh ke wajah gadis itu, ia terperangah, karena ia langsung mengenalinya. Itu adalah Liu Yo, dan ia pun bertanya-tanya dalam hati, apa yang dilakukan gadis sepertinya di tempat seperti ini, diancam oleh para preman dan berteriak ketakutan. Chen Xiao menyaksikan situasi itu dengan penuh keheranan. Ia menatap gadis itu lekat-lekat untuk memastikan identitasnya. Teringat masa-masa SMP ketika Liu adalah seorang siswi jenius dan sang primadona, yang diidolakan oleh banyak sekali siswa, memancarkan pesona dan kecantikan. Lamunan Chen Xiao buyar seketika saat melihat salah seorang dari preman itu menjambak rambut Liu dengan kasar sambil menagih sejumlah uang. Pria lainnya menimpali dengan senyum licik, memberikan usul kepada pemimpin mereka bahwa jika gadis itu tak punya uang, ia bisa membayarnya dengan cara lain. Mendengar hal itu, Chen Xiao tak bisa lagi tinggal diam. Ia pun maju dengan tatapan yang tajam, dan memerintahkan mereka untuk melepaskan gadis itu. Para preman itu menoleh ke arahnya dengan pandangan meremehkan. Sementara Liu menatapnya penuh harap. Salah satu dari mereka tak banyak bicara dan langsung menyerang Chen Xiao. Dengan penuh amarah, mencoba untuk menghajar, dan memberinya pelajaran karena berani ikut campur urusan mereka. Namun, Chen Xiao dengan mudah menghindari serangan itu dengan kelincahan yang tak terduga. Ia langsung menangkap tangan si penyerang dan memelintirnya dengan sekuat tenaga, hingga membuat pria itu menjerit kesakitan. Lalu, dengan sebuah gerakan secepat kilat, ia menghantam preman itu ke tanah dengan satu pukulan telak. Tepat pada saat itu, sebuah layar sistem yang aneh tiba-tiba muncul di hadapan Chen Xiao, mengumumkan bahwa sistem telah mendeteksi adanya emosi negatif yang kuat seperti rasa takut, sakit, dan juga amarah. Chen Xiao berdiri di tengah aura energi, terkejut dengan aktifnya sistem panen emosi negatif. Sebuah sistem yang tidak pernah ia miliki di kehidupannya yang sebelumnya. Situasi genting itu tidak memberinya waktu untuk berpikir, saat pemimpin geng itu tiba-tiba mencengkeram Liu, mengancam akan menghabisinya jika Chen Xiao bergerak satu langkah pun. Tapi tiba-tiba, orang lain datang menolong, melempar sebuah batu bata dari tanah dengan kecepatan yang luar biasa, dan akurasi yang tepat sasaran, menghantam wajah si pemimpin geng hingga membuatnya tersungkur. Sosok itu muncul sambil mengejek mereka, menyindir sekelompok pria dewasa yang tega mengeroyok seorang gadis sendirian. Para preman itu pun langsung naik pitam, dan menyerbu ke arah mereka dengan pentungan dan tongkat, berteriak dengan niat untuk melenyapkan nyawa. Namun, Chen Xiao menghadapi mereka dengan dingin, menangkis serangan mereka dengan kecepatan super. Sementara orang misterius tadi berhasil menjatuhkan salah satu anggota geng, Chen Xiao memfokuskan tatapan tajamnya pada lawan, lalu melayangkan sebuah pukulan dahsyat, yang langsung membuat lawannya terhempas ke tanah, sementara rekannya melakukan gerakan akrobatik, melompat ke udara dan mendaratkan tendangan kuat ke salah satu preman hingga yang lainnya ikut terjatuh. Benar-benar mengendalikan pertarungan, Chen Xiao berdiri di atas tubuh para penyerang yang telah terkapar di tanah, menginjak salah satu dari mereka dengan keras, dengan tatapan yang dingin dan tegas. Dia memerintahkan mereka untuk segera enyah dari hadapannya. Pada saat itu, layar sistem biru muncul di hadapannya, mengumumkan aktivasi fitur panen emosi negatif, setting point ketakutan, kepanikan, rasa sakit, keputusasaan, dan penghinaan mengalir dari lawan-lawannya, yang membuatnya berhasil membuka ekspansi baru untuk penyimpanan kosongnya untuk pertama kali. Saat para preman itu lari terbirit-birit sambil berteriak ketakutan, Chen Xiao tersenyum tipis, menyadari bahwa ide untuk memanen emosi negatif dari orang lain ternyata sangat menarik. Liu menoleh padanya, masih dalam keadaan syok, dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya, sambil terkejut bisa bertemu dengannya di tempat ini. Chen Xiao bertanya dengan cemas apakah dia terluka, lalu mengeluarkan sebuah kemeja, dan menyampirkannya di bahunya untuk menghangatkannya, menasihatinya agar lebih berhati-hati, karena dia harus pergi untuk mengurus beberapa hal. Tiba-tiba, orang tadi yang bernama Mo Song menyela mereka, memuji gaya heroik Chen Xiao yang telah menyelamatkan sang gadis. Chen Xiao memperkenalkan dirinya dan mengungkapkan bahwa dialah orang yang mengatur pertemuan tersebut. Mo Song pun terkejut bahwa Chen Xiao adalah si pembeli. Mengingat sebuah kebetulan yang telah menyatukan mereka, ini benar-benar sebuah takdir. Si penjual mencoba menggunakan kode rahasia yang aneh untuk memulai perkenalan. Tetapi Chen Xiao menatapnya dengan dingin dan menyebutnya bodoh. Sistem segera mendeteksi emosi keheranan dan kebingungan dari si penjual. Jadi Chen Xiao memperbaiki situasi dengan tawa yang keras, mengklaim itu hanyalah lelucon untuk mencairkan suasana. Kemudian dia mengucapkan kata sandi yang telah mereka sepakati. Mo Song mempercayainya dan dengan antusias mengajaknya untuk mengikutinya.
Mereka tiba di sebuah rumah terpencil di mana si penjual memamerkan sebuah kotak berisi pistol buatan Rusia, memuji daya tahan dan kekuatannya, sambil memperingatkan pada saat yang sama tentang kelangkaan amunisi dan perlunya menggunakannya dengan bijak. Chen Xiao memeriksa senjata itu dengan keahlian dan profesionalisme, yang membuat si penjual terkesan dan menganggapnya sebagai seorang ahli sejati, dan memutuskan untuk memberinya harga teman yang spesial. Mo Song menyadari bahwa semua tindakan Chen Xiao menunjukkan kalau dia adalah orang yang berpengalaman di bidang ini. Chen Xiao memanfaatkan situasi dengan cerdas, dan dengan tatapan licik, dia mulai menuntut peredam suara, kartu garansi, dan sekotak amunisi tambahan sebagai hadiah gratis. Mo Song terkejut dengan permintaan ini, berpikir dalam hati dengan penuh keheranan, bahwa dia sudah memberinya harga teman. Si penjual pun langsung naik pitam, menjelaskan bahwa ini adalah pasar gelap di mana barang dijual dengan harga 2 kali lipat. Bukan toko peralatan rumah tangga yang bisa meminta garansi dan hadiah. Dengan kemarahan si penjual yang meningkat dan keterkejutannya yang terus memberikan poin emosi negatif ke sistem Chen Xiao memutuskan untuk mengakhiri sandiwaranya dan segera membayar uangnya. Berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akhirnya telah mendapatkan semua yang dia butuhkan. Mulai dari perbekalan dan senjata, dan kini hanya tersisa satu hal lagi. Adegan beralih ke sebuah hotel mewah di bawah sinar rembulan, di mana Liu Wangqing sedang menunggu dengan tidak sabar. Dia menegur Chen Xiao dengan kemanjaan yang dibuat-buat atas keterlambatannya dan bertanya dengan curiga apakah rencananya bebas risiko. Maka dia meyakinkannya dengan kata-kata manis, sementara di dalam hatinya dia mengejek wanita itu dan keserakahannya. Liu Wangqing menatapnya dengan tatapan menghina dan penuh rahasia, percaya bahwa dia hanyalah seorang pengikut naif, yang rela melakukan apa saja demi membelikannya tas dan bahwa pria itu terlalu pengecut untuk menipunya. Di dalam kantor pinjaman, sang pemimpin memuji tanda tangannya yang cantik, sementara itu, wanita itu hanya fokus pada uang yang akan didapatnya setelah menandatangani surat sebagai penjamin. Dengan naifnya ia berpikir bahwa itu hanyalah formalitas dan semua utang akan menjadi tanggungan Chen Xiao sepenuhnya. Begitu tintanya mengering, namun tatapan dari sang pemimpin dan anak buahnya sudah menunjukkan niat busuk mereka terhadapnya jika terjadi gagal bayar. Membayangkan bagaimana ia akan menanggung akibatnya nanti, wanita itu sangat percaya diri dengan kecantikan dan kemampuannya untuk memanipulasi pria. Tanpa menyadari neraka macam apa yang menantinya begitu ia membubuhkan tanda tangannya. Chen Xiao berterima kasih dalam hati, karena keserakahan wanita itulah yang membuatnya bisa membayar cicilan terakhir. Untuk rumah amannya, Chen Xiao pun kembali ke lokasi kediamannya, di mana sang insinyur mengonfirmasi bahwa tempat itu telah menjadi sebuah benteng pertahanan, dengan standar militer, berinsulasi termal, dan tahan terhadap ledakan, dan bahkan serangan nuklir sekalipun. Chen Xiao membayar sang insinyur dengan sangat baik, dan berterima kasih atas kualitas pekerjaan yang luar biasa pada rumah amannya. Saat sedang bersantai di sofa, sebuah berita terkini menggelegar tentang aktivitas matahari yang belum pernah terjadi sebelumnya dan gelombang panas ekstrem yang akan menghantam planet ini. Berita tersebut memperingatkan tentang suhu yang akan memecahkan semua rekor yang pernah ada. Sementara Chen Xiao dengan tenang mengelap pistolnya dengan kain putih, ia mengarahkan pandangannya keluar jendela, dengan tatapan tajam yang penuh dengan tekad membara, sambil berbisik pada dirinya sendiri bahwa momen penentuan akhirnya telah tiba. Seiring langit yang berubah menjadi merah darah karena api, menandakan bahwa akhir dari segalanya benar-benar telah datang.